terkhusus Ketua DPD Kapakarti yang sangat antusias pada malam hari ini, dan sesepuh pinesempuh yang hadir yang berbahagia, serta seluruh pagelaran seni dan para hadirin masyarakat Kota Bontang yang kami muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini untuk bersama-sama hadir di sini dalam rangka menghadiri semangat IKA Pakarti yang sudah sekian lama, 24 tahun belum pernah mendapat amanah sebagai Bontang 1. Bapak Ibu sekalian, kalau saya harus cerita ke belakang agak panjang ini, karena saya tahu semangatnya Pak Ketua IKA Pakarti ini sejak dilantik itu semangatnya adalah bagaimana Bontang lebih maju dan bagaimana caranya warga IKA Pakarti itu bisa mendapatkan amanah tersebut, amanah Bontang 1 tersebut. Sehingga saya tahu, saya perhatikan, saya ikuti. Kebetulan saya kepala Kesbangpol, sehingga saya ikuti terus gerakan semua paguyuban maupun ormas. Nah, semangatnya IKA Pakarti ini memang luar biasa, sehingga beliau membentuk tim, namanya tim TPS di bulan awal-awal 2003. Kemudian berjalan, tim TPS ini fungsinya mencari orang-orang Jawa yang siap didudukkan Bontang 1. Kemudian kalau nggak salah dapat 13 orang Pak G. Itu sehingga seterusnya beliau membentuk tim independen yang sebagai panelis. Salah satunya adalah Pak Wibisono, manajer PT Badak Utility dan Safety, nggak salah. Ada lagi Pak Hilmi, Insinyur Hilmi, ini mantan Kakom SDM Pupuk Kalimantan Timur. Kemudian ada lagi Pak Samian, itu juga manajer PKBL di Pupuk Kaltim. Kemudian ada lagi Pak Dr. Rediono, ini Dewan Pendidikan Kalimantan Timur, penasihatnya Pak Gubernur. Yang terakhir, yang kelima adalah Pak Kiai Mulkan Azimah. 5 pansel inilah yang menggodok orang-orang yang 13 tadi yang dianggap mampu untuk menjadi perwakilan IKA Pakarti. Dan termasuk di dalamnya saya orang yang diundang. Sekali lagi Bapak Ibu, pada warga Jawi dan masyarakat Kota Bontang, saya adalah orang yang diundang untuk mengikuti sarasehan tersebut. Dan bisa disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau alhamdulillah di sini, karena yang diamanahkan itu saya, dan ini tugas berat buat saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa berat? Berat sekali sebenarnya, karena memang kita belum pernah, sehingga ini merasa berat. Berat yang pertama, kalau saya boleh cerita, tanggal 29 kemarin saya selaku PNS sudah mendapat non-job, sudah dapat surat non-job. Ini beredar, saya sampaikan boleh di sini karena udah beredar di masyarakat. Saya tidak tahu siapa yang mengedarkan. Non-job dari jabatan Kepala Kesbangpol Kota Bontang. Tetapi sekali lagi, pemerintah kota masih bijak. Saya diberi waktu 14 hari untuk melakukan sanggahan. Sekali lagi, sanggahan sudah pernah saya sampaikan ketika saya dipanggil Pak Sekda. Tim, saya sudah sampaikan bahwa tugas saya adalah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Otonomi Daerah pasal
25 bahwa tugas saya itu adalah, kalau disingkat, Ipolexosbud. Pantauan saya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itu pantauan saja. Termasuk demokrasi. Demokrasi di mana-mana, termasuk yang di Ikapakarti, bagian dari pantauan saya. Ketika saya diundang untuk ikuti prosesi di demokrasi yang berada di Ikapakarti, itu bagian dari tupoksi saya. Sekali lagi, bagian dari tupoksi saya. Sehingga ini bukan bagian dari pelanggaran, karena tahapan pilkada belum berjalan. Sekali lagi seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa ini saya sampaikan? Karena saya dapat hukuman berat. Hukuman berat itu bagi saya adalah sesuatu yang seolah-olah saya ini apa yang saya lakukan. Saya melaksanakan tugas dan fungsi saya di sini. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang menyalahi hukum. Sekali lagi, ini saya harus cerita supaya Bapak Ibu sekalian tidak menganggap saya ini ambisius urusan ini, tetapi sini saya anggap sebagai amanah. Ini Bapak Ibu sekalian yang pertama. Dan masa saya laporkan pada Pak Ketua Ikapakarti dan Bini Sepuh, para sesepuh, bahwa masa saya tinggal sampai tanggal 25 itu. Setelah itu saya non-job, saya tidak ikutkan lagi. Tapi alhamdulillah kemarin saya sempat berkontribusi bahwa kedatangan Pak Presiden Joko Widodo itu kemarin, sebelum beliau datang 3 hari sudah mahasiswa bergerak ingin melakukan demo, sehingga negosiasi nggak berhasil. Akhirnya Kepala Kesbang disuruh turun gunung oleh para aparat, sehingga saya butuh 1,5 jam untuk negosiasi. Dan alhamdulillah teman-teman mahasiswa itu bisa nerima, dan paginya saya melakukan rapat dengan Pas Pampres dan alhamdulillah semua senang. Tetapi sekali lagi ternyata ada informasi dari Samarinda akan turun ke Bontang. Akhirnya setelah jam 12 lewat selesai rapat dengan Pas Pampres, saya langsung panggil lagi koordinatornya. Saya bilang, saya tekan, kalau kamu turun, orang Samarinda akan turun. Tetapi kalau kamu tidak turun, Samarinda akan gagal untuk demo di sini. Dan alhamdulillah, kenapa demikian? Karena ini tidak boleh dilakukan, karena Presiden itu datang untuk meresmikan investasi yang besar di Kota Bontang. Dan kalau kita menjadi kota yang tidak aman, tidak kondusif, maka investasi akan lari. Sehingga tugasnya Kesbangpol itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa tugas Kesbangpol itu tidak membangun fisik, tidak membangun gedung, tidak membangun jalan, tetapi membangun mindsetnya masyarakat supaya tetap aman dan damai. Buktinya sekali lagi, hari ini, malam ini kita berdiri di sini karena damai. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa akhirnya teman-teman yang 5 itu saya bawa, saya izin Pak Wali izin, Pak Dandim saya izin, teman-teman saya bawa jalan ke Grogot, ke IKN. Kita lihat bahwa inilah bangunan yang dicita-citakan oleh masyarakat Kaltim. Dan alhamdulillah teman-teman mahasiswa bisa nerima. Dan tadi malam saya jam 1 baru saya sampai di sini, sampai di Bontang, dan mulai pagi tidak ada berhenti kegiatan. Sekali lagi, karena ini sudah menjadi amanah ke saya, tantangannya sekali lagi Pak Ketua, ada lagi tantangan. Tantangan ini besok pun ini akan menjadi viral, bahwa ASN berpolitik. Padahal ini belum waktunya. Saya ini hanya mengikuti amanah dari paguyuban. Sekali lagi, amanah dari Ikapakarti. Tidak ada salahnya. Karena kalau kita bicara kebebasan berpendapat di muka bumi Indonesia ini adalah dilindungi undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E menyatakan jelas sekali. Seperti itu yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada yang melanggar hukum. Yang penting kita guyub rukun. Siap Pak Ketua? Guyub rukun. Kalau orang Jawa nggak diragukan guyub rukun. Yang menjadi diragukan Pak Ketua izin,
kita masih belajar ngawiji, Pak. Jadi insya Allah kita pun akan buktikan bahwa kita juga bisa ngawiji. Kalau guyub rukun udah bagian dari sehari-hari kita. Kita suka guyub, suka rukun. Tetapi ngawiji kita harus belajar di sini. Ini tugasnya Ketua IKP Karti dan rekan-rekan dan Ketua Paguyuban. Kita buktikan bahwa kita bisa ngawiji. Sekali lagi begitu. Kalau ingin berkontribusi besar terhadap Kota Bontang, maka kita harus ngawiji. Dan alhamdulillah setelah prosesi ngawiji ini ternyata saya dikasih udeng. Udeng ini menyatakan bahwa saya harus menyatu kepada masyarakat Kota Bontang. Dan ini bagian tugas saya sehari-hari, bagian tugasnya Kesbanpok yang sudah saya amanah selama ini. Sekali lagi, urusan persatuan, urusan 4 pilar kebangsaan itu tugas kami. Dan kami bersama Pak Wali Kota sudah melakukan deklarasi Kota Pancasila. Ini yang sudah kita lakukan. Ini satu-satunya di Indonesia. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan kontribusi IKP Karti ini, Bontang akan lebih maju, lebih jaya ke depan. Mungkin itu Pak Ketua, sedikit dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu Bapak Ibu mohon ditahan sejenak untuk dapat bertahan. Dan kita akan menyaksikan penyerahan kaos dari P2KB Relawan Perkumpulan Pedagang Kecil Kota Bontang kepada Bapak Umar. Kami silahkan. Boleh diberi tepuk tangan yang meriah. Dan tentunya berbangga hati pedagang kecil Kota Bontang sudah hadir bersama-sama untuk memberikan. Boleh diberi tepuk tangan untuk Bapak Sigit dan keluarga besar dari Perkumpulan Pedagang Kecil Kota Bontang. Dan selanjutnya saya undang Bapak